tahun ajaran baru. Jadi pada hari ini kita punya agenda, yaitu kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi anak-anak sekalian sudah tahu belum keyakinan kelas? Siapa yang bisa memberikan gambaran apa itu keyakinan kelas? Sudah? Ya, kalau belum tahu nanti Pak Guru jelaskan. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Sudah pernah mendengar yang namanya peraturan kelas atau belum? Ya, jadi ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Nah, apa bedanya antara peraturan dan keyakinan? Ya, jadi hari ini Pak Guru akan menjelaskan perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Nah, nanti setelah kita mengetahui keyakinan kelas, kita buat keyakinan kelas. Nah, peraturan kelas itu sebuah peraturan yang dibuat atas dasar yaitu hanya sepihak, yaitu kepala sekolah mungkin dengan guru yang membuat peraturan kelas. Sifatnya adalah memaksa, tidak dibuat sama-sama dengan siswa. Nah, itu kalau peraturan kelas. Nah, contoh peraturan kelas yaitu apa? Nah, contoh di sini adalah dilarang terlambat masuk ke kelas. Itu yang kalian sudah bisa mengetahui peraturan kelas atau peraturan sekolah yang sudah ada. Nah, sekarang kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas, ya. Nah, jadi peraturan tadi adalah sebuah peraturan yang dibuat atas dasar yaitu sekolah dan guru. Sedangkan keyakinan kelas adalah sesuatu yang kita buat itu bersama-sama kita di sini atau bersama-sama dengan siswa. Nah, tadi bahwa kita sudah mengenal yang namanya peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, dari peraturan kelas kemudian kita buat yang namanya keyakinan kelas. Nah, di keyakinan kelas itu ada yang tertanam namanya nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan seperti apa? Itu yang sudah tertanam pada diri kita. Misalnya di sini adalah dilarang terlambat masuk kelas. Nilai keyakinannya yaitu apa? Nilai keyakinan kita buat adalah di sini. Nah, sudah bisa paham? Nah, kalau sudah paham, maka Pak Guru nanti bagikan kertas post-it 2 orang 1. Setelah itu kalian boleh curhat pendapat dengan teman, kemudian ditulis, kemudian menempelkan di depan di sini. Ya, setelah ditempelkan, kemudian kita lihat keyakinan apa yang menurut kalian yang perlu kita terapkan di kelas kita, supaya kelas kita menjadi kelas yang sesuai yang kita inginkan. Ya. Nah, keyakinan seperti apa yang nanti kalian akan buat? Bisa paham? Nah, jadi untuk keyakinan kelas setelah kalian buat disepakati, kemudian ditandatangani, baru kita buat yang bagus, kemudian baru nanti tempel di kelas kita. Ya, jadi kita mulai dengan menuliskan keyakinan kelas. Ini boleh kalian bertukar pendapat dengan teman, tapi kalau batasi paling banyak membuat 2 saja. Boleh 1, boleh 2. Itu paling banyak 2. Ya. Jadi Pak Guru mulai bagi ini nanti dengan instruksinya dari Pak Guru. Kalau bilang semuanya ditulis, baru kita tulis sama-sama. Ya. Saja. Nanti yang 2 orang nanti yang sama-sama tadi tulis salah satu yang menulis. Ya, sudah terima semua. Sekarang kalian boleh menulis bersurat pendapat dengan teman, kemudian menuliskan keyakinan yang sudah bagi di post-it itu. Sudah, sekarang kalian boleh saling bersurat pendapat sekaligus langsung ditulis. Ya. Tulis namanya, kemudian tulis keyakinan apa yang menurut kalian diyakini itu ada nilai kebajikan untuk kelas kita. Nanti yang sudah ditempel di depan di sini.
Ya, jadi paling banyak 2 saja maksimal. Nanti kita tempel di depan, kemudian kita gabungkan, kemudian Pak Guru tulis keyakinan mana nanti yang kita sepakati. Siapa yang sudah boleh langsung ditempel di depan. Siapa yang sudah selesai boleh maju ke depan, ditempel di depan di sini. Siapa yang sudah? Ya, coba siapa kelompoknya? Siapa? Diva maju ke depan, tempel di sini. Ya, nanti gantian. Ayo Diva, tempel. Lanjutannya berikutnya yang di ayo maju ke depan. Berikutnya yang sudah boleh maju ke depan, ditempel di depan. Gantian. Dan terus nanti siapa lagi yang sudah boleh maju ke depan, ditempel di depan. Ya, boleh berkurang pendapat dengan teman, terus kemudian sudah sepakat keyakinan sudah disepakati oleh kelompok kalian ditempel di depan. Nanti kita sepakati sama-sama apa yang sudah kalian tulis, kemudian menjadi sebuah keyakinan kelas yang kita inginkan. Sudah? Ya, sudah semua? Lanjut, siapa lagi yang sudah boleh maju ke depan, tempel di depan. Kamu punya sudah? Tulis. Ayo dikumpul sudah, nggak apa-apa. Sudah. Ayo waktunya sudah mau habis, yang sudah silakan dikumpul. Sudah? Siapa lagi? Ayo. Waktunya 1 menit lagi sudah selesai. Sebelum Pak Guru ambil atau Pak Guru nanti kumpulkan keyakinan yang sudah kalian buat di depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang dalam hal ini tidak hadir karena beliau berhalangan. Oleh karena itu, beliau mengucapkan permohonan maaf bahwa hari ini belum sempat ikut bersama-sama kita di sini untuk mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Baik Bapak sekalian, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah meluangkan sedikit untuk bersama-sama dengan kami di sini, yaitu dalam rangka mensosialisasikan diseminasi budaya positif untuk SD Impres Akhir Dana 2. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk diskriminasi budaya positif, untuk tujuan maupun tujuan kita melaksanakan sosialisasi ini adalah apa yang sudah kami peroleh selama kegiatan kurang lebih 2 bulan ini, terutama yang 1 bulan terakhir yaitu di modul 1.4
yaitu budaya positif. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini adalah pemahaman terkait dengan budaya positif di sekolah adalah nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait budaya positif, mungkin di sekolah kita sudah sering melaksanakan itu. Salah satunya yaitu sholat duha, kemudian bersalaman atau budaya bersalaman, kemudian makan bersama. Itu mungkin salah satu contoh budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, dalam ini mungkin untuk lebih memahami terkait dengan budaya positif, saya akan memaparkan beberapa budaya positif yang bisa kita laksanakan di sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa aspek yaitu terkait dengan budaya positif. Salah satunya di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau paradigma pembelajaran. Kemudian yang kedua ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan posisi kontrol, restitusi, dan yang ke-7 yaitu segitiga restitusi. Nah, ini 7 poin nanti yang akan kita bahas, mungkin agak lama sedikit. Yang pertama tadi adalah perubahan paradigma pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kita masuk di poin pertama yaitu perubahan paradigma pembelajaran atau di sini kita kenal dengan teori kontrol. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru di sini merupakan pembelajaran yang orientasinya kepada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Nah, jadi penguatan karakter yaitu terutama di skill dan karakter budi pekerti yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu muaranya kepada dimensi itu. Nah, dimensi profil belajar Pancasila itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yaitu beriman. Bisa lihat di situ. Yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kreatif, dan yang kelima bergotong royong, yang keenam yaitu berkebinekaan global. Nah, itu terkait dengan paradigma perubahan pembelajaran yang ada saat ini. Kita tahu bahwa saat ini yang digembar-gemborkan oleh pemerintah yaitu terkait dengan kurikulum merdeka, itu sangat erat kaitannya dengan perubahan profil belajar Pancasila. Nah, itu salah satu dimensinya tadi yaitu terkait dengan skill dan kompetensi yang ada pada penguatan karakter dan budi pekerti di profil belajar Pancasila. Yang kedua yaitu poin yang kedua adalah disiplin. Nah, dalam disiplin positif ini mungkin ini mengenai disiplin positif yang budaya kita dinamakan disiplin. Ya, disiplin positif kita sering kita kenal di sini adalah budaya disiplin. Ya, kita tahu bahwa yang pertama adalah makna disiplin itu apa. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, biasanya kepada poin yang ke-6 disiplin positif, kita sering mengenal atau sering kita kenal budaya kita adalah budaya disiplin. Nah, biasanya budaya ini sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kemudian apa kaitannya dengan yang dinamakan tadi budaya
disiplin positif tadi. Kalau disiplin itu biasa kita mengharapkan seseorang untuk mematuhi kita punya kepatuhan. Tapi kalau positif, disiplin positif di sini adalah, nah seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, ini sepintas saya baca slide-nya, nanti Bapak Ibu boleh sharing dengan saya. Mungkin apa yang boleh ditanyakan kita sharing. Di mana kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana merdeka. Ki Hajar Dewantara yang menganalisis terkait dengan disiplin. Yaitu kalau kita punya jiwa disiplinnya belum ada orang yang lebih mendisiplinkan kita. Nah, contoh kita di sini adalah atasan kita. Nah, dari mana disiplin itu bisa tumbuh? Itu dari karakter kita sendiri. Kalau kita tidak mampu, berarti ada yang mendisiplinkan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tadi yang terkait dengan budaya disiplin yang ada di diri kita masing-masing. Nah, Bapak sekalian, di sini terkait dengan dimensi profil belajar Pancasila. Nah, contoh seseorang yang memiliki disiplin dari berarti ia lebih bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, karena dia mendapatkan atau ia mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi kalau kita lihat di sini terkait dengan semua kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah, kita muaranya tadi ke profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi tadi, mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong, dan yang berikutnya adalah berkebinekaan global. Nah, itu semua dimensi. Walaupun sekolah kita belum menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, setidaknya kita sudah mengenal sedikit apa yang ada pada kurikulum Merdeka Belajar. Nah, salah satunya di sini adalah dimensi profil belajar Pancasila. Nah, sekarang sekolah kita sudah mendaftar IKM Mandiri. Di dalam IKM Mandiri mungkin sepintas saya kasih gambaran, itu kurikulumnya masih menggunakan kurikulum 2013. Kecuali nanti kalau kita sudah pindah level ke Mandiri berubah, itu baru kita kurikulumnya sudah menggunakan Merdeka Belajar. Ya. Nah, itu muaranya kemana? Sekarang ini yang sedang tadi sudah saya sampaikan dikembangkan oleh pemerintah adalah terkait dengan kurikulum Merdeka, yaitu tentang perubahan kompetensi dan perubahan kompetensi dan pengembangan karakter bagi siswa-siswa kita. Nah, itu terkait dengan disiplin positif yang ada dan pemahamannya terkait dengan profil belajar Pancasila. Berikutnya, di sini dapat didefinisikan bahwa disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid yang melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman, hukuman atau penghargaan. Nah, itu definisi daripada disiplin positif. Kebanyakan kalau kita lihat di sini, kebanyakan adalah untuk mematuhi sesuatu hal kita dilakukannya, yaitu sebuah aturan atau disiplin. Nah, biasanya bukan disiplin berdasarkan pribadi, tapi berdasarkan dengan aturan. Karena belum ada kesadaran di situ, maka tugas kita di sini adalah bagaimana kita mengenal disiplin positif yang mengacu kepada memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman, hukuman atau penghargaan. Ya, Bapak Ibu sekalian, karena kalau kita di kelas untuk mendisiplinkan anak-anak ketika belajar, kemudian kita
eh, menguji kemampuan siswa yang mungkin dia punya karakternya berbeda, tapi anak itu masih tetap tidak mau kita rubah. Bagaimana supaya anak itu kita rubah? Kadang-kadang kita memberikan penghargaan, ya kita memberikan penghargaan, kemudian itu sebenarnya tidak boleh Bapak Ibu sekalian, karena itu cenderung memberikan motivasi yang hanya sifatnya sementara. Nah, lebih cenderung kepada kita memberikan ya tadi hukuman atau penghargaan. Itu tidak berarti kita masuk lebih ke dalam lagi apa yang dimaksud atau kita mengenal hukuman atau penghargaan seperti apa. Nah, itu terkait dengan disiplin positif. Kita masuk poin yang kedua tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita masuk ke berikutnya, yaitu menurut Diana Gosen ada 3 motivasi. Nah, ini motivasi perilaku. Motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu ada instinktif, ada intrinsik. Intrinsik yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kadang siswa itu dia melakukan disiplin tapi karena hanya untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Kemudian itu yang dimaksud dengan motivasi perilaku instinktif. Kemudian ada perilaku intrinsik, yaitu menjadi 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi menurut Diana Gosen ada 2 kategori motivasi perilaku manusia, ada intrinsik dan intrinsik. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat kita punya siswa di dalam kelas, untuk menghindari tidak kenyamanan atau hukuman, nah ini yang sering kita lakukan untuk mengetahui sampai di mana tingkat kedisiplinan siswa. Kadang-kadang ada yang mengerjakan tugas tepat waktu, itu karena mereka berusaha menghindari hukuman. Berarti yang mereka laksanakan adalah menggunakan perilaku manusia intrinsik. Sedangkan kalau intrinsik adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu terkait dengan poin yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Perbedaan peraturan dengan keyakinan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada bagian yang ketiga ini kita walaupun masih menggunakan kurikulum 2013, tapi kita sudah mencoba menggunakan mendaftar DKM, maka di sini kita sedikit sudah masuk ke yang namanya Merdeka Belajar. Nah, di sini dalam kurikulum Merdeka Belajar itu secara tidak langsung atau ini hampir wajib bagi kita, yaitu terutama guru kelas, yaitu kita membuat namanya keyakinan kelas. Nah, itu adalah menjadi sebuah dasar untuk kita melaksanakan mengidamkan kelas itu atau kelas kita itu seperti apa. Nah, kemudian dari dulu kan kita sudah mengenal yang namanya peraturan sekolah atau peraturan kelas. Di situ tetap ada perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, Bapak sekalian, mungkin di sini saya hanya lebih memperjelas lagi terkait dengan apa itu sih peraturan kelas dan apa itu keyakinan kelas. Oh, namanya itu berbeda. Kemudian kenapa harus ada peraturan, kemudian ada keyakinan. Nah, jadi yang pertama adalah tentang peraturan kelas. Nah, contoh di sini bahwa ya, jadi yang pertama adalah peraturan kelas. Jadi biasanya kalau peraturan kelas adalah sifatnya mengikat. Biasanya di sekolah sudah melaksanakan suatu peraturan atau membuat suatu peraturan. Yang mau tidak mau adalah dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, baik guru maupun siswa. Ada peraturan guru, mungkin ada peraturan kelas. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian, untuk peraturan kelas itu sifatnya adalah
kita memaksa yang harus dijalani. Mau tidak mau, maka konsekuensinya kalau peraturan ada hukuman. Nah, Bapak-Ibu sekalian, beda dengan keyakinan. Nah, keyakinan adalah yang dibuat atas dasar adalah ada nilai-nilai yang terkandung di dalam keyakinan tersebut, nilai positifnya. Nah, contoh di sini misalnya kalau kita keluar ke jalan raya menggunakan motor, kemudian kita menggunakan apa? Memakai helm. Ketika kita memakai helm, itu apa yang kita rasakan di situ? Dalam benak kita adalah untuk menghindari untuk mematuhi peraturan atau kita meyakini sesuatu yang ada di dalam benak kita. Kalau kita bisa menggunakan helm, tapi kita hanya mematuhi peraturan, otomatis di situ belum tentu kita punya keyakinan. Kita hanya memakai helm, kemudian kita takut mungkin peraturan lalu lintas kita bisa dikenakan pasal. Tapi kalau kita meyakini bahwa helm itu adalah bisa menyelamatkan kita punya diri, berarti sudah tertanam itu yang namanya keyakinan. Tanpa ada peraturan, tidak tanpa ada polisi, kita sudah memakai helm. Nah, seperti itu. Jadi aturan yang sifatnya adalah memaksa. Tapi kalau keyakinan sifatnya yang tumbuh dari diri kita masing-masing. Nah, nanti proses dalam pembuatan peraturan kelas, kemudian menjadi kesepakatan kelas, kemudian kita tuangkan ke menjadi keyakinan kelas. Nah, contoh di sini misalnya peraturan kelas, kembalikan barang ke tempatnya. Maka di situ bisa kita buat keyakinan kelasnya adalah bertanggung, dimensinya yang ada di situ adalah bertanggung jawab. Jadi kalau peraturan kembalikan barang ke tempatnya, apabila siswa meminjam barang tidak dikembalikan kepada tempatnya, pasti akan kena teguran. Kita pasti ada semacam sanksi. Tapi kalau siswa menyadari bahwa itu merupakan sebuah tanggung jawab setelah kita meminjam, otomatis di situ anak tersebut sudah mempunyai keyakinan. Kemudian contoh peraturan kelas yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, kemudian kalau kita masukkan ke keyakinan kelas, maka saling menghargai. Kita buat keyakinan kelasnya saling menghargai, pasti akan kita tahu nilai di situ saling menghargai apa yang harus kita lakukan. Maka salah satunya adalah dilarang mengganggu orang lain, karena mengganggu orang lain, kalau kita buat peraturan, pasti akan kita ketika anak tersebut melakukan suatu tindakan, kita akan memberikan sanksi, marah, mungkin pukul karena sudah mengganggu orang lain. Tapi kalau di benak anak sudah mempunyai keyakinan bahwa dia harus saling menghargai, otomatis anak itu akan tidak mungkin akan mengganggu teman yang lain, karena sudah tertanam yang namanya saling menghargai. Itu terkait dengan peraturan dengan keyakinan. Jadi peraturan yang sifatnya adalah memaksa, yang konsekuensinya adalah hukuman atau adanya semacam sanksi. Tapi kalau keyakinan yang timbul dari dalam diri siswa, begitu. Siswa meyakini bahwa sesuatu yang dia lakukan pasti ada nilai kebajikannya. Nah, yang berikutnya adalah misalnya dilarang melakukan kekerasan, maka di situ dimensinya apa? Di keyakinan kelas dapat kita buat yaitu ya dilarang melakukan kekerasan, saling menyayang. Kita buat keyakinan kelasnya yaitu saling menyayangi. Nah, langkah-langkahnya dalam membuat keyakinan kelas masih dapat kita coba buat sama-sama atau belajar sama-sama di dalam kelas. Nanti kalau yang tidak paham boleh saling berikan masukan. Karena setiap tahun ajaran baru harusnya kita sudah membuat yang namanya keyakinan kelas, karena itu menjadi sumber dasar kelas kita itu nanti mau yang seperti apa, dan kita sudah sepakati sama-sama, kemudian kita jalankan. Apakah kesepakatan itu untuk siswa? Tidak, itu termasuk juga untuk guru. Yang sudah disepakati bersama-sama kita jalankan. Maka kalau kita tidak menjalankan di situ berarti siswa sudah melakukan suatu nilai yang dilanggarnya, pada nilai keyakinan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, langkah-langkah dalam membuat peraturan kelas, misalnya di sini adalah satu, menuliskan kalimat peraturan di kelas. Ini kita langkah-langkahnya membuat keyakinan kelas. Kita muaranya yang pertama adalah ke kalimat peraturan di kelas.
Nah, karena ini sifatnya adalah kelas kita, coba kita membuat yang namanya peraturan kelas dulu. Setelah peraturan kelas diketahui oleh kita, kemudian siswa juga mengetahui, baru kita rubah menjadi sebuah keyakinan. Kemudian menempelkan peraturan di kertas karton. Jadi kita tempelkan peraturan di kertas karton, kemudian mengubah kalimat negatif pada peraturan menjadi kalimat positif. Kemudian menghasilkan keyakinan kelas. Kemudian menentukan nilai kebajikan dari keyakinan kelas, menentukan nilai kebajikan dari keyakinan kelas kerjasamanya. Maaf. Ya, jadi ada 5 langkah yang dapat kita lakukan dalam membuat yang namanya keyakinan kelas. Pertama kita buat apa? Kita buat pertama adalah yang namanya peraturan kelas. Setelah peraturan kelas kita buat, kemudian kita buat kesepakatan. Nah, setelah kita buat kesepakatan, kita merubah tadi bahwa kalimat negatif pada peraturan tersebut kita ubah menjadi kalimat positifnya. Nah, peraturan tadi saya sudah sampaikan akan ujung-ujungnya adalah mengikat ke sebuah hukuman, konsekuensinya ada. Tapi kalau sebuah keyakinan, apa yang sudah diyakini oleh siswa menjadi sebuah kebajikan yang sudah tertanam pada diri siswa. Nah, tadi bahwa dalam membuat sebuah peraturan atau membuat keyakinan kelas, langkah pertama adalah kita membuat peraturan di kelas dulu. Peraturan di kelas seperti apa? Misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah peraturan. Otomatis kalau yang membuat sampah sembarangan muaranya akan ke tindakan hukuman, sanksi mungkin suruh buang ya. Tapi kalau kita rubah menjadi sebuah keyakinan, maka di situ bisa menjadi sebuah keyakinan tadi dilarang membuang sampah, membuang sampah, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita ubah menjadi sebuah keyakinan. Misalnya kelas kita menjadi bersih. Itu berarti situ adalah mengubah kata yang dulunya menjadi negatif menjadi positif. Nah, nanti Bapak Ibu sendiri bisa bagaimana membuat peraturan, kemudian mengubahnya ke bentuk yang positifnya seperti apa. Nah, kemudian tidak boleh mengganggu teman. Nah, tadi yang saya sudah sampaikan yang pertama itu, kemudian kalimat positifnya menjadi apa? Saling menghargai. Itu dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu peraturan kelas bisa dilarang mengganggu orang lain. Kemudian kita rubah menjadi keyakinan. Apa keyakinannya? Yaitu saling menghargai. Berarti di diri siswa sudah tertanam, yaitu yang namanya saling menghargai. Nah, kalau sudah tertanam dalam diri siswa yaitu saling menghargai, nah di sini berarti siswa tersebut dengan sendirinya tidak akan mengganggu orang lain. Tapi kalau kita hanya dilarang mengganggu teman, nah teman siswa kan sudah tahu pasti konsekuensinya kalau saya mengganggu paling kena hukuman. Saya sudah tahu. Berarti di dalam diri siswa tidak ada atau tidak tertanam nilai-nilai kebajikannya tadi. Ya. Terus kemudian peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, berarti itu kalimat itu kita rubah menjadi kalimat yang positif apa? Disiplin. Dimensinya adalah disiplin. Kalau anak itu disiplin pasti sebelum karena di peraturannya sudah ada jam 15 jam 7 lewat 15 dia harus masuk ke kelas. Sebelum itu pasti dia sudah datang karena di diri siswa tadi sudah tertanam nilai disiplinnya. Begitu. Ya, mungkin untuk merubah ini semua butuh proses, apalagi di tingkat kita masa perubahan paradigma pembelajaran tadi. Paling tidak kita sedikit bisa memahami, kemudian kita melaksanakan kebutuhan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah kenapa siswa kadang melakukan tindakan kesalahan, mungkin suka mengganggu teman, suka membolos, pasti mereka punya alasan, ya. Mereka punya alasan, ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kadang suka mengganggu teman, mungkin waktu belajar dia keluar, pukul teman, bolos. Nah, di situ mungkin siswa tersebut dia punya kebutuhan ada yang tidak terpenuhi. Nah, kebutuhan apa? Kebutuhan manusia itu ada 5 ya, Bapak sekalian. Yang pertama di sini adalah kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya dia punya kesehatan, rumah, dan makan atau makanan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa terima kasih.
Jadi kebutuhan akan hubungan ada koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Itu yang kedua. Nanti saya jelaskan satu persatu. Boleh nanti kalau yang belum jelas boleh ditanyakan terkait dengan kebutuhan, apa kaitannya dengan siswa kita. Ya, yang ketiga, kesenangan dan kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kesenangan dia kebutuhan untuk merasa senang. Mungkin kebutuhan ini belum terpenuhi, dia melakukan tindakan-tindakan di dalam kelas untuk dia merasa dirinya lebih merasa senang. Nanti seperti apa? Ya, berikut yang keempat, kebebasan. Ada kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Yang berikutnya, yang kelima adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, dari 5 kebutuhan tersebut banyak hal yang kita bisa pelajari dari kita punya anak-anak di dalam kelas. Karena di dalam kelas anak yang punya sifat karakter yang berbeda-beda. Mungkin ada dari mereka kenapa mereka melakukan seperti itu. Ya mungkin dari kebutuhan tadi tidak terpenuhi. Ada 5 kebutuhan tadi. Ada kebutuhan bertahan hidup, seperti tadi saja makan dan sebagainya. Mungkin di rumah mereka tidak mendapatkan itu, kemudian mereka bawa di sekolah, kemudian mereka melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya. Terus kemudian, ya tadi yang pertama, yang kedua kasih sayang. Mungkin anak itu di sekolah dia suka menggunakan hal-hal untuk menarik perhatian seseorang atau ibu mungkin teman yang lain. Mereka suka mengganggu, suka mengganggu, terus kemudian membuat sesuatu hal yang sifatnya untuk teman lain atau guru lain memperhatikan dia. Karena mungkin kalau kita lihat siswa melakukan tersebut pasti ada alasannya. Alasannya mungkin dia punya kebutuhan yang kedua itu tidak terpenuhi. Mungkin memang bisa juga di rumah atau di lingkungan mereka tinggal. Sehingga ketika mereka di sekolah mereka mempunyai sifat yang seperti itu, melakukan hal-hal yang sifatnya adalah melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka. Yaitu kebutuhan apa? Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak itu suka mengganggu teman dengan tujuan menarik perhatian. Nah, tugas kita sebagai guru apa? Kita mencari tahu ternyata anak ini bukan berarti anak itu melakukan kesalahan kemudian kita memberikan hukuman, tidak. Kenapa? Karena kita belum tahu anak itu dia punya kebutuhan apa yang tidak terpenuhi sehingga melakukan hal-hal tersebut. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia tadi, mulai dari kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, kemudian ada kebutuhan kesenangan dan kebebasan. Yang kelima adalah kebutuhan penguasaan. Nah, jadi yang kelima tadi berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten. Kemudian ya, coba Pak Ibu, tadi kita sudah mengenal sedikit terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 ya, mulai dari kebutuhan yang pertama tadi, kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang, terus kebutuhan apa yang ketiga tadi? Yang ketiga adalah kebutuhan kesenangan dan kebebasan. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba Bapak Ibu sekalian bisa mengidentifikasi, misalnya Heri seorang anak kelas 1 selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya ini membuat guru Heri bingung dan sering lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan sini. Nah, identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Heri juga respon Heri seperti berikut. Nah, jadi ini kasusnya misalnya ada seorang anak kelas 1 yang suka lari ke jalan raya, menuju ke jalan raya yang ramai dengan kendaraan. Nah, kira-kira nanti dari beberapa pernyataan Heri ini seperti aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Nah,
Ibu kejar aku karena ingin guru sayang aku, karena ini guru sayang aku. Aku hebat kan bikin ibu guru kejar aku. Nah, ini kasus dari tadi, anak yang dia mempunyai kebutuhan mungkin yang tidak terpenuhi, kemudian dia melakukan suatu hal, lari ke jalan raya, kemudian membuat sebuah pernyataan. Nah, kira-kira dari pernyataan tersebut, kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Heri tersebut? Nah, jadi dari identifikasi masalah tadi, kira-kira dari Bapak Ibu ada yang bisa memberikan alasan atau tidak ada jawaban? Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Heri? Jadi kebutuhan dasar manusia tadi ada 5 tadi. Ada kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan kasih sayang, ada kebutuhan kebebasan. Nah, dari pernyataan Heri dengan kasus Heri berdasarkan pernyataan itu kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Heri? Ya, mungkin Ibu ada yang bisa memberikan jawaban. Kebutuhan apa kira-kira yang ingin dipenuhi oleh Heri? Dengan kasus bahwa Heri tadi anak kelas 1, kemudian dia keluar menuju ke jalan raya. Dia ingin keluar kemudian menuju ke jalan raya, sehingga menyebabkan ibu dia merasa panik, kemudian dia mengejar Heri. Nah, dari pengejaran itu bahwa Heri merasa bahwa ibu guru sayang dia. Nah, kemudian Heri melakukan pernyataan-pernyataan, di antaranya tadi bahwa aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ini kebutuhan apa kira-kira yang ingin dipenuhi Heri? Yang tidak belum terpenuhi. Kebebasan. Berarti yang belum terpenuhi oleh Heri adalah kebutuhan kebebasan. Kenapa dia jenuh di dalam kelas terus? Dia ingin keluar kemudian menuju ke jalan raya. Terus apa lagi? Ingin diperhatikan. Berarti kasih sayang. Jadi kasih sayang, kemudian kebutuhan yang dipenuhi adalah kebebasan dan kasih sayang. Sehingga bagaimana caranya supaya Heri dia melakukan tingkah laku yang membuat perhatian guru tertuju kepada dia. Lari ke jalan raya, padahal dia dalam hatinya hanya sekedar ingin mendapatkan kasih sayang. Nah, di situ berarti dapat kita ambil pelajaran ada kebutuhan siswa yang belum terpenuhi. Apakah kita langsung memarahi? Tidak. Maka kita cari tahu kenapa dia melakukan seperti itu. Nah, ternyata yang dilakukan ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Maka kita sebagai seorang guru, nah tadi adalah kebutuhan kasih sayang mungkin tidak terpenuhi, kemudian kebebasan tidak terpenuhi. Bagaimana kita bisa menyuplai kebutuhan tersebut yang pertama kepada anak? Mungkin jangan terus bosan, kita sekali-sekali kita keluar belajar di rumah. Nah, supaya ini anak tidak jenuh. Sekali-sekali anak itu mungkin kurang perhatian, mungkin di rumah, sehingga di sekolah dia ingin diperhatikan oleh ibu guru. Nah, itu sebagai dasar kita untuk lebih mengenal kita punya siswa. Nah, berikutnya adalah posisi kontrol guru. Jadi dalam posisi kontrol guru ini ada 5 ada 5 posisi kontrol guru, yaitu ada penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer yang kelima. Nanti kita bisa menempatkan posisi kita itu berada di posisi kontrol guru itu yang keberapa. Nah, di sini yang pertama adalah penghukum, kemudian teman, membuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Posisi yang pas yang kita bisa gunakan untuk anak-anak kita itu di posisi yang mana? Apakah di posisi penghukum, teman, atau membuat merasa bersalah? Nah, yang pertama adalah posisi kontrol guru. Seorang guru bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum adalah berkata, contohnya guru yang menerapkan posisi kontrol penghukum
Biasanya di sini menggunakan kata di sini adalah patuhi aturan saya atau awas. Misalnya bahasa seperti itu. Misal kalau kita di dalam kelas, kita merasa tidak nyaman karena kelas kita selalu ikut, pasti akan keluar kata-kata seperti itu. Nah, terus kemudian, apakah kita boleh menggunakan posisi kontrol yang ke satu ini? Nah, contoh tadi bahwa kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Mungkin tugas terlambat dikumpul, kemudian kita sering-sering marah, kita bisa memberikan hukuman secara fisik maupun verbal, ya. Nah, itu dalam posisi kontrol kita sebagai guru yang pertama, yaitu penghukum. Kata-kata sering kita gunakan, patuhi aturan saya. Kemudian, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Nah, itu adalah salah satu posisi kita dalam posisi kontrol penghukum. Ya, Bapak. Nah, ada atau tidak nanti kita kembali kepada diri kita. Kira-kira kita di dalam kelas seperti apa yang sudah kita lakukan. Apakah kita masuk ke posisi kontrol yang pertama? Kemudian posisi kontrol yang kedua di sini adalah ya, posisi kontrol yang kedua di sini adalah pembuat merasa bersalah. Nah, kadang-kadang kita sebagai guru juga kita menggunakan posisi kontrol yang kedua ini. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan atau membuat orang lain merasa tidak nyaman atau rendah diri. Nah, kata-kata yang sering diucapkan di sini misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti posisi kita kontrol adalah posisi apa? Membuat orang merasa bersalah. Ya, posisi membuat merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu atau begini? Itu posisi kita dalam posisi kontrol yang kedua. Yaitu apa? Yaitu membuat merasa bersalah. Kira-kira bisa atau tidak dalam posisi kita lakukan. Nah, nanti kita lihat kira-kira posisi mana kira-kira yang pas untuk kita gunakan dalam melaksanakan posisi kontrol kita terhadap siswa-siswa kita. Apakah penghukum ataukah membuat merasa bersalah. Ketika anak melakukan kesalahan, kemudian kita posisikan kita sebagai guru menggunakan kontrol, yaitu misalnya membuat merasa bersalah. Dengan kata-kata apa tadi? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Nah, secara tidak langsung anak itu merasa bersalah. Ya, kalau saya sudah melakukan itu nanti akan sifatnya terbawa terus anak itu, terbawa sampai semasa dia ingat akan selalu mengingat terus tentang permasalahan tersebut karena dibuat merasa bersalah. Berarti anak itu merasa tidak nyaman. Kalau penghukum tadi bisa dilaksanakan secara hukuman fisik maupun verbal. Jadi posisi ini murid akan memiliki penilaian dari yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan tidak mengecewakan orang lain. Ya, telah mengecewakan orang lain. Itu yang ada di benak diri siswa. Ketika kita menggunakan kontrol membuat siswa atau membuat merasa bersalah. Jadi di dalam diri siswa tertanam ketika kita menggunakan posisi ini adalah murid memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang lain. Padahal kita mau menerapkan posisi untuk meningkatkan motivasi siswa supaya dia mengulangi dia punya kesalahan. Tetapi kalau kita menggunakan posisi kontrol, misalnya membuat merasa bersalah, ya otomatis ini siswa tersebut mempunyai pemikiran dia merasa telah mengecewakan orang lain dan sebagainya, dia merasa bersalah. Itu belum tidak bisa kita gunakan. Yang ketiga, yaitu posisi kontrol kita sebagai teman. Jadi kita kadang-kadang kalau di dalam kelas kita merasa dengan siswa terlalu dekat, merasa nyaman. Ketika ada permasalahan kita selesaikan mungkin secara seperti berteman begitu. Hal itu mungkin itu bisa, itu bagus, tapi ada posisi negatifnya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Misalnya kata di sini adalah, ayo
bantulah demi Bapak. Ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah itu misalnya posisi kontrol kita sebagai guru yaitu apa? Posisi teman yang ketiga. Karena kita merasa dekat dengan siswa, kemudian kita melakukan tindakan-tindakan bahwa dalam posisi kontrol kita terhadap siswa menggunakan posisi teman. Ada hal positif atau ada juga posisi negatifnya. Apa posisi positifnya? Mungkin siswa merasa dekat dengan guru, ketika ada permasalahan pasti akan diselesaikan dengan secara biasa-biasa karena merasa berteman dengan Pak guru. Terus kemudian negatifnya apa? Ketika kita menggunakan posisi kontrol ini, kontrol teman, negatifnya bahwa setiap ada permasalahan, siswa dia kurang dalam menyelesaikan masalah, dia punya di dalam benaknya mungkin merasa bahwa itu sudah menjadi hal biasa karena akan diselesaikan dengan cara secara kita berteman, begitu. Terus kemudian posisi kontrol guru yang keempat yaitu pemantau. Pada posisi ini guru bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi sebagai seorang guru, yaitu sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang sering diajukan yaitu peraturan apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Itu dalam posisi kontrol, itu yang bisa kita lakukan terhadap anak. Nah, dari posisi-posisi tersebut, yang posisi 4 ini mungkin bisa kita gunakan, yaitu posisi kontrol yang keempat, yaitu pemantau. Paling tidak yang satu penghukum, sekarang sudah kita dilarang lagi menggunakan posisi di hukuman tadi, yaitu bisa menggunakan fisik maupun verbal yang sifatnya akan membuat luka terhadap anak-anak tersebut. Kemudian yang kedua adalah posisi kontrol, yaitu membuat merasa bersalah. Yang ketiga tadi adalah posisi kontrol yang ketiga, yaitu teman. Sedangkan yang keempat adalah pemantau. Jadi kalau kita sebagai guru, kita bisa menggunakan salah satunya mungkin posisi yang keempat. Walaupun nanti yang posisi 5 mungkin yang paling bagus, tapi minimal kita bisa menggunakan posisi kontrol kita terhadap siswa, yaitu yang keempat, yaitu pemantau. Pada posisi ini guru bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ya. Kemudian sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, kemudian kadang-kadang dia menggunakan pertanyaan, yaitu peraturan apa yang telah dilakukan, kemudian sanksi atau konsekuensinya apa. Itu kita bisa menanyakan hal-hal tersebut terhadap siswa kita. Jadi posisi yang pertama penghukum, yang kedua tadi membuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat adalah pemantau. Dalam posisi ini adalah bagaimana kita menghadapi siswa kita ketika menghadapi masalah, kita sebagai guru memposisikan kita atau posisi kontrol kita. Yang kelima yaitu posisinya manajer. Ya, posisi kontrol guru yang kelima manajer. Manajer adalah posisi guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu posisi kontrol yang kelima sebagai manajer. Bagaimana guru itu berupaya bisa menyelesaikan atau membimbing siswa tersebut bisa menyelesaikan masalah sendiri. Itu, nah, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, ini posisi yang kelima, posisi manajer. Dalam posisi manajer, guru bagaimana menyelesaikan masalah siswa tersebut dengan membimbing siswa mencari solusi supaya siswa tersebut bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Bisa mempertanyakan dulu, terus kemudian dengan menggunakan apa? Menggunakan yang namanya segitiga restitusi.
Nah, itu ya Bapak sekalian, nanti segitiga restitusi itu seperti apa dan bagaimana penerapannya dalam kaitannya dengan posisi kontrol atau 5 posisi kontrol tadi. 5 posisi kontrol guru tadi sudah sedikit ada gambaran, nanti yang belum jelas boleh kita saling berbagi. Nah, yang kelima ini adalah yang paling bagus atau yang bisa kita gunakan sebenarnya, yaitu di mana posisi ini guru menghadapi siswa dengan posisi kontrol yang kelima, yaitu bagaimana guru tersebut bisa menyelesaikan masalah dengan siswa tersebut bisa menyelesaikan masalah sendiri. Nah, tadi yaitu dengan apa? Bagaimana posisi kontrol kita? Kita sebagai guru tadi kita sudah paham 5 posisi kontrol kita, kemudian menyelesaikan masalah siswa dengan menggunakan posisi kontrol kita yang kelima tadi. Nah, kemudian dalam permasalahan guru bisa menggunakan atau dalam menyelesaikan permasalahan terhadap siswa, guru bisa menggunakan pola yaitu segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di slide. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi adalah sebuah teori yang digunakan atau melalui penelitian, kajian, kemudian teori ini disebut dengan segitiga restitusi. Bagaimana teori segitiga restitusi ini digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan cara seperti apa? Nah, jadi segitiga restitusi ya ini ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, dalam menyelesaikan masalah siswa menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah kita tidak tahu siswa itu berbuat apa, mungkin sering di dalam kelas membuli teman, memukul teman. Nah, ketika ada persoalan-persoalan seperti itu, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini yaitu tadi menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, contoh kasus di sini misalnya ada anak yang datang terlambat ke sekolah. Padahal sudah tahu jadwalnya jam 7.15 sudah masuk ke dalam kelas, tapi jam 8 baru datang ke sekolah. Nah, kemudian ketika ada permasalahan seperti itu, apa yang dapat kita lakukan untuk menangani kasus yang seperti itu? Kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama apa? Kita memanggil siswa tersebut, kita menstabilkan identitasnya dulu. Kita panggil, kemudian kita berikan semacam pertanyaan yang mungkin sifatnya adalah mengganggu mereka, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan kira-kira kenapa kamu datang terlambat. Itu namanya memvalidasi masalah. Nah, pasti kamu datang terlambat ada alasannya kenapa. Nah, kemudian setelah mereka pasti siswa tersebut kalau kita memberikan pertanyaan seperti itu akan memberikan jawaban juga siswa tidak akan takut. Kenapa? Pasti sudah tahu saat datang terlambat mungkin bangun kesiangan. Itu namanya memvalidasi masalah. Nah, kenapa? Pasti ada alasannya bangun kesiangan itu kenapa? Mungkin dia nonton TV sampai larut malam atau bermain HP sampai larut malam sehingga bangunnya kesiangan. Nah, kemudian setelah kita menanyakan memvalidasi kesalahan, kemudian kita menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan apa yang sudah dilanggar? Nah, ya, keyakinan apa yang sudah dilanggar kira-kira? Karena dia datangnya terlambat. Pasti keyakinan apa? Disiplin. Dia kenapa kan? Disiplin yang dia langgar. Seharusnya dalam jam 7.15 sudah masuk dalam kelas, tapi dia datangnya terlambat sampai jam 8. Maka keyakinan yang sudah dilanggar adalah keyakinan disiplin. Nah, di situ adalah perlu pemahaman, kemudian guru menyelesaikan. Nah, mengingatkan kenapa sampai dia datang terlambat, kemudian keyakinan yang sudah dilanggar, kemudian di situ cari solusinya permasalahannya supaya siswa tersebut bisa menyelesaikan masalahnya.
Bagaimana cara menyelesaikan masalah siswa tersebut? Pasti akan dia berpikir, kalau saya nonton sampai larut malam atau bermain HP sampai larut malam, pasti akan terlambat. Maka siswa tersebut dia akan bangun atau tidur lebih awal, tidak bermain HP lagi larut malam, nonton TV. Berarti siswa tersebut sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu kalau kita menggunakan segitiga restitusi dalam mengambil tindakan terhadap siswa kita yang melakukan kesalahan. Mungkin teman ada kadang berantem dalam kelas. Nah, pasti ada sebabnya. Bagaimana cara kita menanganinya? Ya tadi, yang pertama menstabilkan dulu. Mungkin Bapak Ibu sering melakukan di sini. Menstabilkan, ditenangkan dulu anak itu. Setelah tenang, kemudian divalidasi masalahnya apa. Pasti anak tersebut akan mengatakan dengan sejujurnya. Setelah memvalidasi, kemudian kita menanyakan keyakinan. Berantem, kamu kenapa? Itu pasti keyakinan apa yang sudah dilanggar. Ya, setelah keyakinan mereka sudah paham keyakinan yang dilanggar, nah mungkin menghargai sesama teman, kalau mengolok-olok atau membuli teman, itu keyakinan sudah dilanggar. Terus dengan keyakinan tersebut, siswa tersebut diberikan konsekuensi, tapi disuruh menyelesaikan masalahnya. Kira-kira kamu kenapa sampai berantem? Kenapa kamu sampai membuli? Nah, kalau dia tidak menghargai itu, teman pasti marah. Kemudian dia harus kita selesaikan dengan restitusi tadi, segitiga restitusi. Jadi ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ya, ini contoh gambar bagaimana menstabilkan, kemudian tindakan yang salah, validasi, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah siswa tersebut menanyakan keyakinan, kemudian bisa menyelesaikan masalah sendiri, kemudian kita kembalikan ke kelompoknya, mereka akan merasa senang karena merasa bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, mungkin itu sedikit sosialisasi dari saya. Ya, jadi mulai dari 7 poin tadi, dari yang pertama sampai yang terakhir. Mungkin dari saya, kalau ada kata-kata atau tingkah laku yang kurang menyenangkan, saya mohon maaf. Dan tadi sudah minta waktunya kepada Bapak Ibu. Nah, terkait apa yang sudah saya paparkan, mungkin ada pertanyaan, nanti boleh ditanyakan dalam forum ini ataukah forum yang lain. Karena sifatnya kita sebagai pendidik adalah kita mengupayakan bagaimana kita membimbing siswa kita sesuai dengan kebutuhan mereka. Tadi kebutuhan dasar mereka sudah tahu ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia, itu yang mereka harus penuhi. Kadang tidak didapatkan di rumah, kita bisa dapatkan di sekolah. Mungkin seperti itu. Kenapa siswa tersebut melakukan kesalahan? Pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Bagaimana cara kita memenuhinya? Ya mungkin mereka tidak didapatkan di sekolah, di rumah tidak didapatkan, di sekolah tidak didapatkan, mereka melaksanakan sendiri, melakukan kebebasan keluar masuk kelas karena mereka butuh kebebasan. Nah, tinggal kita sebagai guru kita mengarahkan. Nah, kalau kita lihat bahwa filosofi Jalan Barat pernah berkata bahwa pendidikan adalah ibarat seperti pertanian, sawah itu seperti sekolah. Terus kemudian padi itu seperti siswa. Padi atau benih-benih yang kita ada itu di sawah itu adalah siswa, dan kita sendiri adalah petaninya. Terus padi itu kita tanam seperti apapun akan menjadi tetap padi, tidak mungkin akan menjadi jagung dan sebagainya. Nah, itu kalau kita lihat ternyata filosofis ini adalah selaras, tinggal kita bagaimana kita seorang guru memilih siswa sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat zaman, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya apa? Mereka sebagai pendidik misalnya padi, ibaratkan seperti padi walaupun kita tumbuh tanpa kita rawat, ya pasti akan hasilnya juga kurang maksimal. Tapi kalau padi kemudian kita semai, kita rawat, dia akan tumbuh dengan subur, sama dengan siswa kita.
siswa kita, kalau kita kodranya sudah ada, dia punya bakatnya sudah ada, tinggal kita rawat, kemudian kita sirami dengan pupuk, mereka akan tumbuh menjadi yang subur, menjadi sebuah apa yang kita inginkan, seperti yang kita sudah pernah laksanakan, yaitu terkait dengan visi kita sebagai guru. Yang begitu dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana?